Muhajir. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhajir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Dayat? Alhamdulillah baik-baik saja nih Pak Muhajir. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Muhajir juga? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Pak Dayat? Gimana? Bagaimana begini Pak Muhajir, saya ini membutuhkan seseorang yang membantu saya untuk melaksanakan refleksi terhadap program yang sudah saya lakukan seperti itu Pak Muhajir. Siap. Jadi ingin melaksanakan revisi. Jadi seperti ini. Jadi saya di sekolah ada satu buah program gitu. Jadi programnya itu adalah program pelatihan komputer untuk anak seperti itu kan. Oh iya. Alhamdulillah itu programnya saya sudah mulai dari di awal tahun ajaran kemarin dan sudah berjalan sampai dengan hari ini. Oke. Nah, sekarang yang ingin saya refleksikan di sini Pak Muhajir, jadi dalam proses yang sudah saya lakukan sejauh ini, peserta didik itu terkadang ini ya Pak Muhajir, ini kondisinya peserta didik itu terkadang tidak maksimal dalam proses pelatihan yang dilaksanakannya. Karena yang pertama mungkin selain fasilitas, selain karena kita berbicara tentang situasi sarprasnya, nah biasanya karena itu kan program baru di sekolah saya Pak Muhajirin, jadi setiap pelaksanaan kan saya buatkan jadwal di situ, saya buatkan jadwal untuk hari ini gitu. Nah setiap jadwalnya si A, terkadang si B yang bukan jadwal di hari itu datang lagi untuk hadir di situ seperti itu Pak Muhajir. Kira-kira bagaimana nih ke depannya apa yang harus dilakukan oleh saya agar proses pelatihan atau proses kegiatan ekstrakurikuler yang saya lakukan tersebut bisa lebih baik lagi dan bisa menghasilkan sesuai dengan tujuan awal dari yang itu sih yang ingin saya refleksikan dari program yang saya rencanakan. Oke, terima kasih Pak Dayat. Yang ingin saya tanyakan, rencana Pak Dayat untuk membuat sebuah program pelatihan komputer terhadap siswa ini, apakah Pak Dayat memang dari awal sudah mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan mereka? Baik Pak Muhajir, untuk identifikasi di tahap awal sudah, karena memang terlaksananya program ini juga atas minat dan keinginan dari peserta didik, seperti itu kan. Nah, yang benar-benar menarik atau yang menyebabkan anak ini mau untuk itu, karena memang kemarin di tahun kemarin kami mampu menempatkan salah satu siswa kami untuk lomba desain posternya itu sampai ke tingkat nasional. Seperti itu Pak Muhajir. Hingga anak-anak itu pengen seperti itu. Jadi untuk pemetaan aset dan perencanaan itu sudah kami laksanakan. Hanya memang pada saat prosesnya masih perlu peningkatan atau perubahan proses sehingga pelaksanaannya bisa lebih baik lagi seperti itu. Ya, bagus apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dayat itu. Namun kemudian saya ingin menanyakan, apakah rencana penguatan kompetensi dari siswa ini sudah dibuatkan jadwal atau bagaimana, sehingga seperti yang Pak Dayat katakan tadi, bahwa ada memang beberapa siswa yang kebetulan tidak ada jadwalnya, kemudian dia datang, sehingga ini akan mengurangi waktu bagi siswa yang seharusnya menjadi waktu bagi dia untuk belajar dan terganggu oleh siswa yang lain. Apakah sudah dibuatkan kesepakatan kelas atau bagaimana, sehingga kan penjadwalan ini kan berjalan dengan baik? Oke, baik. Untuk penjadwalannya memang kami tidak lakukan diawali dengan kita meminta kesepakatan teman-teman atau adik-adik di kelas sebagai siswa tersebut. Kami selaku pembina mengingat besarnya antusias dan keinginan peserta didik untuk ikut dan mau belajar tentang hal IT tersebut. Jadi saya langsung membuat dengan persetujuan Wakasek Kesiswaan dan Kepala Sekolah
Di situ saya membuat langsung jadwalnya. Oh ini Oh iya. kamu yang 10 orang hari ini, besok 10 orang. Jadi Mm-mm. untuk jadwalnya sudah dibuat sudah. Tapi memang nggak tahu kenapa, walaupun di hari pertama kita sudah bilang nggak usah datang ganggu temannya gitu kan, nggak usah. Ini kan punya giliran masing-masing. Jangan sampai teman-teman yang punya jadwal itu terganggu seperti itu, Pak Muhajir. Oke. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah ini kan melibatkan banyak siswa ini kan. Tentu kan Pak Dayat itu kan punya kriteria tersendiri itu, mana yang levelnya high, mana levelnya sedang, mana yang levelnya low dia. Apa Pak Dayat tidak melakukan pemetaan seperti itu? Maksud saya seperti ini. Sekiranya Pak Dayat mungkin bisa membantu bisa memintai bantuan siswa yang lain yang dianggap levelnya lebih tinggi, ini mungkin bisa membantu teman-teman yang levelnya lebih rendah. Apakah Pak Dayat pernah melakukan hal seperti itu? Belum, Pak. Untuk pemetaan kualifikasi peserta didik yang ikut dalam situ karena memang programnya baru kan, jadi baru saja berjalan dan baru beberapa bulan. Jadi untuk hasil yang kita inginkan tuh belum terlihat karena masih dalam proses pembelajaran saja. Nanti mungkin yang kami rencanakan itu memang nanti di beberapa bulan gitu kan, ada target yang ingin kami, misalnya di triwulan ini siswa ini harus ini. Nanti mungkin kami akan mengadakan semacam uji kompetensi, uji kemampuan terhadap apa yang sudah mereka dapatkan selama bulan-bulan sebelumnya seperti itu, Pak. Oke. Ya sudah bagus itu. Nah, selain itu langkah apa lagi yang bisa Pak Dayat lakukan untuk membuat terlaksananya kegiatan ini dapat berjalan dengan maksimal? Ada satu hal yang sudah saya coba, Pak Fajir. Jadi pada saat hari H, misalnya hari H pelaksanaan itu, saya mencoba mengunci pintu gitu kan awalnya. Cuman kalau sudah pintunya tertutup kan, di situ kan ruangan tertutup semua, jadi harus AC-nya hidup gitu kan, Pak Muhajir, gitu kan. Terbiasa dengan AC seperti itu. Jadi pembelajaran itu nggak nyaman dengan AC seperti itu. Harus buka pintu, mereka lebih enak ketika proses pembelajaran itu tidak memakai AC seperti itu. Sehingga ketika pintu terbuka, anak-anak yang lain itu bisa aja dengan seenaknya masuk dalam ruangan tersebut gitu, Pak Muhajir. Oke. Atau Pak Dayat mungkin sudah berusaha nggak minta bantuan dari guru-guru yang lain, misalnya guru IT atau guru lain yang satu visi dengan Pak Dayat, sehingga mereka bisa membantu Pak Dayat dalam pelaksanaan kegiatan ini? Oh iya, untuk hal itu sih belum saya coba juga, Pak Muhajir. Mungkin bagus juga untuk saya coba meminta kerjasama gitu, minta kerjasama dari rekan-rekan yang lain yang mempunyai waktu luang. Karena memang proses pembelajaran ini kan kami laksanakan siang, mulai jam 2 sampai jam setengah 4, jam 4 gitu, Pak Muhajir. Jadi untuk sejauh ini sih belum kami coba seperti itu. Tapi insya Allah kami akan coba juga untuk melakukan hal tersebut, Pak Muhajir. Oke. Bagaimana dengan tanggapan kepala sekolah? Apakah mendukung sepenuhnya kegiatan yang Pak Dayat lakukan ini? Karena memang dari segi akomodasi, konsumsi juga kan perlu dipersiapkan sehingga Pak Dayat nanti dalam pelaksanaan programnya bisa secara maksimal dilakukan. Oke, alhamdulillah Pak Muhajir, untuk kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu benar-benar mendukung apapun program yang akan kami laksanakan di sekolah. Yang salah satunya itu ya program komputer. Dan kami pribadi melakukan pembinaan tersebut tanpa embel-embel seperti itu. Jadi tidak harus disediakan makan. Kami benar-benar hanya ingin anak-anak ini punya pengetahuan terkait dengan komputer agar nanti pas mereka SMA mereka tidak kaget dengan hal-hal seperti itu. Mengingat juga sekarang kan pembelajarannya sudah berbasis IT seperti itu. Oke ya, terima kasih kepada Pak Dayat. Saya kira Pak Dayat bisa menyimpulkan sendiri bagaimana rencana ke depannya
tentang bagaimana mengoptimalkan penguatan kapasitas anak ini sebagai orang yang bisa punya kemampuan dalam bidang IT. Jadi mungkin bisa diceritakan kepada saya, disimpulkan kepada saya langkah-langkah konkret yang Pak Daya lakukan sehingga pelaksanaan program ke depan ini akan lebih baik dan bisa Baik, diterima oleh anak dan semua warga sekolah. Baik, terima kasih Pak Muhajir. Sebelum saya melakukan komunikasi dengan Pak Muhajir, saya benar-benar blank. Saya sudah melakukan berbagai usaha, namun belum berhasil. Tapi alhamdulillah sekarang setelah berhadapan dengan Pak Muhajir, saya menjadi punya gambaran terkait apa yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang saya lakukan, yang dalam hal ini adalah pembinaan komputer. Nah, di situ saya akan mencoba dan saya akan memutuskan agar meminta teman yang lain atau rekan guru yang lain bekerja sama dalam mendampingi dan memantau proses kegiatan ekstrakurikuler komputer tersebut, Pak Muhajir. Iya, siap. Kalau ada lagi yang lain? Sudah. Itu saja mungkin yang patut dan perlu saya laksanakan, Pak Muhajir, karena memang sudah beberapa kegiatan yang sudah beberapa cara yang kami coba belum terlalu maksimal hasilnya gitu. Hasilnya itu hanya terlihat sementara saja. Dan dengan cara yang sudah kita temukan dari proses ini, saya yakin akan lebih maksimal lagi seperti itu, Pak Muhajir. Oke, ya saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Dayat yang begitu semangat, begitu gigih dalam penguatan, dalam mengembangkan pembelajaran yang bermakna, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang bisa diterima di tengah masyarakat. Jadi saya ucapkan selamat pada Pak Dayat dan keep fight, gitulah kira-kira. Oke, siap-siap. Terima kasih juga kepada Pak Muhajirin sudah mengarahkan saya untuk menemukan sendiri solusi apa yang harus saya lakukan untuk memaksimalkan proses atau kegiatan yang sudah saya laksanakan sejauh ini. Alhamdulillah saya sudah bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan sehingga sampai pada tahap mencari solusi untuk mengembangkan proses tersebut ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Pak Muhajirin, terima kasih atas waktunya. Semoga semoga kegiatan pertemuan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja mungkin Pak Muhajirin. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.